Halo semuanya, selamat datang. Wah, Lebaran udah di depan mata nih. Waktunya kita merayakan kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Tapi ya, di tengah semua makanan enak itu seringkali ada pertanyaan besar. Gimana ya caranya biar bisa nikmatin semua hidangan tapi badan tetap sehat? Nah, kali ini kita akan bahas tuntas panduannya. Coba bayangin deh, aroma rendang, kuah opor yang kental gurih, terus ada nastar yang lumer di mulut. Siapa sih yang nggak nunggu-nunggu momen ini? Ini kan saatnya kita kumpul bareng keluarga, makan enak, dan cerita-cerita. Wah, luar biasa. Tapi, kita semua juga tahu kan apa yang terjadi setelahnya. Beberapa hari kemudian, kok celana jadi sempit ya? Badan juga rasanya lemes, nggak bertenaga. Nah, kenikmatan sesaat ini, kalau nggak diatur, bisa jadi bumerang buat tubuh kita. Oke, biar ada gambaran nih. Rata-rata kebutuhan kalori harian untuk pria itu sekitar 2.500 kalori. Kalau wanita sekitar 2.000 kalori. Sekarang coba kita hitung. Sekali makan besar lebaran ada ketupat, opor ayam, rendang, sambal goreng ati, ditambah beberapa biji nastar. Wah, itu udah bisa langsung tembus batas harian kita. Gampang banget loh kebobolannya. Nah, biar nggak kebablasan, kita punya 5 jurus jitu nih. Kita akan bahas mulai dari nikmat dan resikonya, cara ngatur piring makan, gimana melawan lemak dan santan, terus cara bakar kalori sambil silaturahmi, dan terakhir ada tips khusus untuk semua anggota keluarga. Oke, kita masuk ke jurus pertama, atur piring makan cerdas. Percaya deh, kunci utamanya itu ada di piring kita sendiri. Ini mungkin terdengar simpel, tapi justru ini yang paling ampuh buat ngontrol semuanya. Nah, ada rumus super gampang nih, gampang banget ngingetnya. Setengah, seperempat, seperempat. Maksudnya gimana? Jadi setengah piring kamu itu harus diisi sama sayur dan buah. Wajib. Seperempatnya lagi baru diisi nasi atau ketupat. Nah, sisa seperempat terakhir baru deh buat lauk pauk jagoan kamu kayak rendang atau opor. Dengan begini, kita tetap bisa makan enak tapi porsinya jauh lebih seimbang. Terus gimana dong pas kita keliling dari rumah ke rumah? Kan nggak enak nolak. Nah, ini strateginya. Serangan utama itu di rumah pertama. Makan lengkap di situ dengan porsi yang seimbang tadi. Pas di rumah-rumah berikutnya, kita cukup cicip-cicip aja atau pilih yang ringan kayak rujak atau es buah. Jadi nggak numpuk makan opor 5 kali di 5 rumah berbeda. Oke, piring udah beres. Sekarang kita lanjut ke jurus kedua, lawan lemak dan santan. Ini dia nih musuh bebuyutan kita pas lebaran. Tenang, ada kok cara ngakalinnya. Satu hal yang penting banget untuk diingat. Sekali lagi, jangan memanaskan ulang masakan bersantan. Kita kan sering ya manasin opor atau gulai biar awet berhari-hari. Padahal proses pemanasan berulang itu justru mengubah santan jadi lemak jenuh yang jahat banget buat kolesterol. Jadi mending masak secukupnya aja. Terus kalau udah terlanjur makan banyak gimana? Tenang, jangan panik. Ada pertolongan pertamanya. Coba deh minum air hangat. Ini bantu banget buat mencuci lemak di pencernaan. Terus, jangan lupa makan buah kayak nanas atau pepaya. Enzim di dalam buah-buah ini tuh kayak deterjen alami yang bantu ngancurin makanan berat tadi. Simpel kan? Oke, urusan perut udah. Sekarang kita ngomongin penyeimbangnya, yaitu gerak. Yup, jangan sampai lebaran jadi ajang rebahan maraton ya. Dan tahu nggak sih, tradisi silaturahmi kita itu sebetulnya adalah kesempatan emas buat olahraga ringan. Daripada naik motor ke rumah tetangga sebelah, kenapa nggak jalan kaki aja? Selain lebih akrab, dapat pahala silaturahmi, dapat sehatnya juga. Keren kan? Nih, lihat angkanya. Cuma jalan kaki santai setengah jam aja, kita bisa bakar sekitar 159 kalori loh. Itu udah setara sama 2 atau 3 biji nastar loh. Jadi setiap kali mau nambah kue kering, ingat aja, nanti jalan kaki deh buat ngebakarnya. Jadi nggak terlalu merasa bersalah. Biar makin nampol efeknya, coba deh targetin total jalan kaki 45 menit sehari. Nggak harus langsung kok, bisa dicicil. Misal 15 menit ke rumah A, nanti lanjut lagi 20 menit ke rumah B. Yang penting kumpulin menitnya dan jangan mager. Oke, jurus terakhir nih yang gak kalah penting. Tips sehat untuk semua anggota keluarga. Karena lebaran kan buat semua, jadi kesehatannya juga harus dijaga bareng-bareng. Dari yang paling muda sampai yang paling tua. Kita mulai dari para supermom, ibu hamil dan menyusui. Wah, ini tantangannya double. Harus jaga kesehatan diri sendiri dan juga si kecil. Jadi, perhatiannya harus ekstra dong. Tips utamanya simpel aja. Hindari dulu makanan yang terlalu pedas, asam, atau berlemak tinggi.
Perbanyak minum air putih, dan yang paling penting, jangan maksain. Kalau capek, ya istirahat, nggak apa-apa kok. Lanjut ke anggota keluarga yang paling heboh dan paling semangat, anak-anak. Nah, buat mereka, kuncinya cuma 2, nyaman dan aman. Jadwal silaturahmi kadang bikin jam tidur mereka berantakan, dan ujung-ujungnya rewel. Jadi, sebisa mungkin pertahankan ritme tidur mereka. Terus, pakaikan baju yang adem dan gampang menyerap keringat, biar mereka bebas lari-larian. Oh ya, satu lagi, siapin obat penurun panas buat jaga-jaga. Ini penting banget. Dan terakhir, tentu saja untuk para sesepuh kita, orang tua dan kakek nenek. Momen lebaran ini kan yang paling mereka tunggu-tunggu, bisa kumpul sama anak cucu. Tugas kita adalah memastikan mereka nyaman, nggak kecapean, dan tetap bisa menikmati suasana tanpa harus memforsir diri. Jadi intinya begini, semua tips yang kita bahas tadi tuh bukan buat ngekang atau ngurangin serunya lebaran, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah cara kita untuk merayakan hari kemenangan dengan sungguh-sungguh. Biar nggak cuma hati kita aja yang fitri atau suci, tapi badan kita juga ikutan sehat dan bugar. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Dari semua jurus tadi, mana nih yang kira-kira bakal kamu pakai biar lebaran tahun ini jadi lebih sehat dan lebih bahagia? Apapun pilihanmu, semoga lebaran kali ini jadi momen yang penuh makna dan juga penuh kebugaran ya. Selamat merayakan!